Kasus balita yang kehilangan tangannya karena dugaan malpraktik menjadi perhatian masyarakat. Seperti apa kemudian kondisi Arubi saat ini? Kita segera terhubung bersama dengan kuasa hukum dari keluarga bayi Arubi. Selamat siang, Mbak Eva. Mbak Eva, mungkin bisa diceritakan terlebih dulu, Mbak Eva, sebetulnya bagaimana sih kronologi atau kejadian pasti yang Anda terima dari klien begitu soal dugaan malpraktik ini? Ya, kalau kronologi saya jelaskan singkat ya Pak. Maksudnya awalnya kan itu balita Arumi, demam, batuk pilek, masuk ke puskesmas Bolo tanggal 10 April. Itu dia di IGD 20 jam, baru masuk ruang rawat inap. Dia dirawat kurang lebih hari di sana. Tanggal 13 dia dirujuk ke rumah sakit Indonesia dan di IGD rumah sakit Indonesia itu dia jam untuk diperiksa oleh dokter spesialis itu harus tunggu kurang 17 jam. Dia di Indonesia 2 hari baru dirujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit Dikma, dia menunggu 17 jam untuk bertemu dengan dokter spesialis. Itu pun karena orang tua Arum menangis histeris karena tangan anaknya sudah kaku dan membengkak. Nah, setelah tanggal 18 April, itu baru dirujuk ke rumah sakit Mataram. Itu pun setelah dilakukan operasi 3 kali oleh dokter spesialis, dokter Zaki. Oke, jadi sejak awal penanganan itu memang sudah langsung membengkak begitu ya tangan Arumi? Dari awal di puskesmas Bolo sebenarnya sudah membengkak, cuman dokter tidak pemeriksaan secara menyeluruh. Makanya jadi ada keterlambatan, salah diagnosis. Oke, diagnosis dokter awalnya apa? Tangan Arumi ini sampai membengkak, padahal awalnya demam gitu. Ya, jadi kan orang tua korban sudah ini yang memberitahukan bahwa tangan saya bengkak. Dari pihak nakes maupun tenaga medis di sana, dokter itu hanya penumpukan tekad. Sampai ketika kita pun udah nggak apa-apa, itu hanya perdangan, tapi tidak ada tindak jelas. Harusnya kan kalaupun mereka bersikap secara sikap apakah ada pemeriksaan atau ada pencegahan itu tidak dilakukan. Oke, sampai akhirnya kemudian harus diputuskan untuk amputasi, itu seperti apa? Ya, jadi kan ketika operasi 2 kali ya di rumah sakit Dikma, itu dibelah tangannya, mungkin tujuannya untuk ngecek masih adakah darah dan oksigen tangan tersebut. Tapi kan pada kenyataan terlambat gitu. Kan dokter Gading menyampaikan bahwa sudah parah sampai ada Zaki. Saat itu juga langsung dilakukan operasi darurat ya, operasi darurat. Oke, dengan demikian kita menemukan setidaknya 2 gitu ya temuan. Yang pertama mungkin kelalaian dari pengobatan, yang kedua mungkin keterlambatan. Apakah 2 hal ini yang ingin coba Anda telusuri begitu Mbak Eva? Ya, jadi sejauh kemarin alhamdulillah kesehatan memfasilitasi kami dengan pihak rumah sakit RSUD Bima sebetulnya. Dari situ kita menyebutkan bahwa memang ada yang kita sebut kelalaian. Kelalaian di situ adalah keterlambatan dalam tindak dan kesalahan diagnosis. Itu yang menyebabkan jadi kondisi jadi Tetapi bengkak itu bisa jadi sebetulnya bisa disembuhkan apabila tidak terlambat penanganannya. Benar demikian atau seperti apa Mbak Eva? Betul. Karena kan sebenarnya infus itu mau tindakan medis benar ada resikonya. Kan resiko tersebut bisa diminimalisir ketika memang gak dan tidak menyepelekan. Ya. Oke. Saat ini apakah sudah dalam pendaftaran gugatan atau seperti apa tindakan hukum yang sedang ditempuh oleh keluarga Arubi?
Kalau untuk itu ya Pak, untuk gugatan perkara, kami masih belum mendaftarkan karena kan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Kesehatan, data medis itu arahkan ke APH, apa namanya, alternatif data medis. Dan berdasarkan ultimum ratio, kami masih mengatakan bahwa pidana itu adalah jalan terakhir. Jadi sampai saat ini kami minta kesehatan publik untuk memfasilitasi bagaimana etikat baik mereka terhadap kejadian yang sudah terjadi. Tapi ada nggak upaya mediasi begitu dari pihak rumah sakit? Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh dinas provinsi, cuman dari pihak rumah masih belum menghadirkan dokter yang menangani. Bahkan kemarin ketika kami tanya itu Oke, Mbak Eva. Mbak Eva, oke, tampaknya sambungan kami terputus, pemirsa. Tetapi beberapa yang mungkin bisa kita dapat di sini, tentu harapannya adalah upaya hukum yang ditempuh, termasuk juga mediasi juga bisa dilakukan sehingga bagaimanapun juga kompensasi terhadap kerugian yang diderita oleh pasien bisa terpenuhi. Terima kasih Mbak Eva, kuasa hukum dari keluarga Arumi. Selamat kembali beraktivitas.